Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bio, di mana saja kalian berada. Mudah-mudahan kalian sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan tetap semangat belajar. Kali ini kita akan bahas tentang struktur dan fungsi jaringan pada hewan. Yang pertama adalah jaringan epitelium. Jaringan epitelium adalah jaringan pembatas dan pelapis yang menyelubungi atau melapisi permukaan organ, rongga, dan saluran, baik di luar maupun di dalam tubuh. Jaringan epitelium yang melapisi lapisan luar tubuh disebut epidermis, jaringan epitelium membatasi organ dalam disebut endotelium, sedangkan jaringan epitelium yang membatasi rongga disebut mesotelium. Ciri-ciri jaringan epitelium: yang pertama, tersusun rapat sehingga hampir tidak ada ruang antar sel. Yang kedua, tidak mengandung pembuluh darah. Sel epitelium mendapat makanan dari kapiler darah yang terdapat pada jaringan ikat. Yang ketiga, memiliki kemampuan regenerasi cukup tinggi. Dan ini klasifikasi epitelium, ada gambar-gambar dari epitelium pipih yang selapis sampai kemudian epitelium yang pipih yang berlapis. Begitu juga kubus, ada yang selapis, ada juga yang berlapis, kemudian bentuk silindris sampai bentuk yang transisional. Epitelium selapis, ada yang epitelium pipih selapis yang bentuknya pipih ya, maksudnya terdiri atas selapis sel berbentuk pipih. Tipe ini tipis dan bersifat permeabel. Peranannya adalah dalam proses difusi oksigen maupun CO2 serta filtrasi darah pada proses pembentukan urin. Terdapat pada dinding kapiler tempat terjadinya proses pertukaran nutrien dan zat sisa antara darah dan jaringan tubuh. Terdapat pada alveolus tempat terjadinya pertukaran gas. Epitelium kubus selapis terdiri atas selapis sel berbentuk kubus, terdapat pada saluran kelenjar ludah, kelenjar keringat, dan saluran pada ginjal, berperan dalam sekresi dan absorpsi. Sedangkan epitelium batang yang selapis terdiri atas selapis sel berbentuk memanjang atau silindris, berfungsi dalam gerakan aktif molekul, melapisi saluran pencernaan mulai dari lambung sampai anus serta pada kelenjar dan diselingi oleh sel goblet. Ada yang memiliki silia, misalnya yang terdapat pada lapisan sebelah dalam saluran rahim. Selanjutnya ada epitelium batang berlapis semu. Ini melekat pada membran dasar. Nukleus selnya terdapat pada ketinggian yang berbeda. Terdapat misalnya pada bagian dalam saluran pernapasan, berfungsi mengeluarkan debu yang terperangkap pada lendir dari paru-paru. Epitelium yang berlapis, yang bentuknya pipih, itu terdiri dari banyak lapisan sel dan sel permukaannya berbentuk pipih. Epitelium pipih berlapislah yang paling tebal dan paling sesuai dengan fungsi perlindungan, membentuk epidermis kulit, bagian dalam mulut, esofagus, dan vagina. Sedangkan epitelium kubus dan batang berlapis ini jarang terdapat pada tubuh, hanya ada di saluran besar, misalnya kelenjar susu, kelenjar ludah, pangkal esofagus, dan berperan dalam sekresi. Sedangkan epitelium transisional terdapat pada organ urinari, misalnya ureter dan bagian dalam ginjal, membentuk penghalang impermeabel, tidak dapat ditembus sehingga urin tidak menembus dinding kantong kemih. Satu lagi adalah epitelium kelenjar. Pada kelenjar endokrin, sel epitelium yang menghubungkan antara kelenjar dan permukaan epitelium menghilang. Contohnya adalah kelenjar tiroid. Hasil sekresi kelenjar eksokrin langsung menuju permukaan epitelium. Kelenjar eksokrin multiselular memiliki saluran untuk menyalurkan hasil sekresi ke permukaan epitelium. Nah, ini adalah gambar-gambar berdasarkan klasifikasinya kelenjar eksokrin. Ada yang bentuknya tubular, tubular menggulung, tubular bercabang, alveolar, kemudian ada alveolar bercabang, bahkan ada yang tubular alveolar.